Malam itu langit Jakarta tampak muram, seolah turut menyimpan amarah dan kekhawatiran. Di Gedung Agung Negara, Presiden Prabowo Subianto berdiri membelakangi jendela ruang rapat darurat, memandang keluar ke kegelapan yang menelan ibu kota. Di tangannya tergenggam laporan berlogo PBB, NATO, dan NSA yang semuanya bertuliskan satu kata yang sama dalam huruf merah menyala, BREACHED. Dunia sedang terbakar karena ulah segelintir orang dari dalam negeri sendiri. 70 negara, termasuk negara adidaya, dan pusat data PBB dibobol hanya dalam waktu 11 menit. Kepala BIN menunduk, wajahnya pucat. Seluruh jejak digital mengarah ke tanah kita, Pak Presiden. 4 pelaku, dan semuanya warga negara Indonesia. Rapat darurat malam itu hening seperti liang kubur. Tak ada yang berani bersuara lebih keras dari detak jarum jam dinding. Presiden meletakkan laporan itu di meja, lalu menatap para jenderal dan menteri dengan tatapan tajam yang membuat udara di ruangan terasa beku. Amerika menekan kita, Inggris mengancam sanksi ekonomi, Uni Eropa mempertimbangkan pembekuan kerjasama intelijen. Ini lebih buruk dari serangan fisik. Dunia telah dikhianati oleh 4 anak bangsa kita sendiri. Tak lama, layar proyektor menyala, menampilkan rekaman video pendek. 4 sosok bertopeng muncul dalam cahaya remang, suara mereka dimodulasi. Kami adalah bayangan, kami bukan kriminal, kami pengingat bahwa dunia ini rapuh. Kebenaran bukan milik negara, tapi milik pikiran bebas. Lalu layar gelap, beberapa perwira menelan ludah, ngeri bukan karena kata-kata mereka, tapi karena keberanian dan kecanggihan mereka. Kita tidak bisa menunggu, mereka bisa menjual data kita ke musuh kapan saja, ucap Menhan. Presiden mengangguk pelan, kalau ini perang digital, kita harus lawan dengan otak dan otot. Ia memutar badan, dan berbicara lantang. Panggil Kopassus. Kita tidak akan tangkap mereka sebagai penjahat biasa. Kita perlakukan mereka sebagai ancaman negara. Bukan hanya karena data yang mereka curi, tapi karena pesan yang mereka sebar, bahwa Indonesia bisa mengkhianati dunia. Beberapa jam kemudian, di markas besar Kopassus Cijantung, alarm merah berbunyi. Seorang perwira tinggi berpakaian tempur lengkap keluar dari ruangan gelap, wajahnya keras, matanya tajam seperti mata harimau. Mayor Damar Wiratama, ahli strategi tempur dengan masa lalu di Satuan Cyber Intelijen Luar Negeri, kembali dipanggil negara. Bukan untuk berperang di hutan, tapi untuk berburu musuh dalam dunia tak kasat mata, dunia siber. Mayor Damar tidak bertanya, ia hanya membaca dokumen ringkas yang langsung diserahkan oleh ajudan presiden. 4 target, tidak boleh ada yang mati. Dunia menunggu kepala mereka. Damar mendengus, yang mereka tunggu bukan kepala, tapi kemampuan kita menjaga kehormatan bangsa. Sementara langit Jakarta mulai diguyur hujan deras, dunia sedang menatap Indonesia dengan kecurigaan dan amarah. 4 nama tanpa wajah telah mengubah posisi Indonesia dari mitra ke tersangka. Tapi bagi Mayor Damar, ini bukan soal reputasi negara, ini soal kehormatan prajurit, bahwa tak ada pengkhianat yang lebih berbahaya dari anak negeri sendiri yang memanfaatkan kecerdasan untuk menjual bangsanya. Hujan belum reda saat helikopter militer mendarat di lapangan Kopassus Cijantung. Butir-butir air memercik ke wajah Mayor Damar Wiratama saat ia melangkah keluar dengan jaket loreng setengah basah. Di balik sorot matanya yang dingin, pikirannya sudah melayang ke medan perang baru, perang tanpa peluru, tanpa medan terbuka, tapi lebih mematikan dari baku tembak, perang melawan algoritma dan kode jahat. Di ruang briefing bawah tanah, Damar berdiri di depan layar besar. Di belakangnya, 6 prajurit pilihan duduk dalam diam, menanti perintah. Mereka bukan prajurit biasa, satu adalah mantan penembak Jitudi Timor, satu lagi peretas militer yang direkrut kembali dari unit disiplin. Semuanya memiliki satu kesamaan, loyalitas mutlak pada merah putih, dan pengalaman menghadapi musuh yang tak terlihat. 4 target, mereka bukan cuma hacker, mereka pejuang digital dengan pemikiran ekstrim, ucap Damar, menyalakan layar yang menampilkan wajah para target yang berhasil dipetakan dari jejak digital samar. PHANTOM7, Dark Widow, Nuldev, dan ByteBeast. Keempatnya jenius, dan mereka punya alasan ideologis, bukan uang. Itu yang membuat mereka berbahaya. Salah satu anggota tim, Letnan Saka, angkat bicara, kalau mereka bergerak demi ideologi, mereka tidak akan mudah dikecoh. Ini bukan soal menangkap, ini soal memahami pola pikir mereka. Damar mengangguk, benar, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan saja.
Kita harus masuk ke dunia mereka, bicara dalam bahasa mereka, tanpa kehilangan pijakan. Di sisi lain, BIN dan Badan Siber Nasional, BSSN, mulai kehilangan arah. Serangan balasan kecil yang diluncurkan melalui sistem honeypot justru membuat dua pusat data kementerian lumpuh. Serangan balik para hacker itu begitu cepat, presisi, dan brutal, menunjukkan bahwa mereka seperti sudah beberapa langkah di depan. Negara sedang bertarung melawan hantu, dan satu-satunya yang bisa menghadapi hantu adalah pasukan bayangan yang lebih disiplin. Damar menyadari bahwa ini bukan soal cepat atau lambat. Ini soal tidak boleh salah langkah satu kali pun. Sekali lengah, bisa jadi keempat target akan menghilang selamanya ke dalam dunia gelap internet yang tak terjamah. Kita bukan pemburu biasa, kita adalah duri di dalam bayangan mereka. Kita tusuk saat mereka merasa nyaman, ucapnya pelan, tapi tajam seperti bilah pisau. Malam itu juga, tim kecil yang dipimpin Damar diberangkatkan diam-diam ke 3 kota besar yang diduga menjadi titik aktivitas awal para hacker, Yogyakarta, Bandung, dan Batam. Mereka tidak membawa senapan serbu, tapi laptop militer, chip penjejak frekuensi, dan jaringan enkripsi buatan dalam negeri. Mereka tak mengenakan seragam, tapi menyamar sebagai warga biasa, pengusaha muda, bahkan aktivis teknologi. Operasi ini dinamai Operasi Bayangan Merah Putih, tanpa jejak, tanpa suara, tapi mematikan. Di kamar gelap penginapan murah di Yogyakarta, Damar duduk sendiri, menatap layar laptop yang menunjukkan ribuan jalur sinyal mencurigakan. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul di layar. "Selamat datang di perburuan, Mayor Damar. Kami sudah tahu Anda datang. Tapi apakah Anda tahu arah kami selanjutnya?" Wajah Damar tidak berubah. Ia menutup laptop perlahan dan tersenyum tipis. "Sekarang aku tahu, kalian memang pantas disebut musuh negara. Nama-nama mereka seperti mitos yang hanya beredar di forum-forum bawah tanah, diselimuti ketakutan dan kekaguman." Mayor Damar menatap layar penuh sandi dan sinyal digital, mencoba mengurai siapa sesungguhnya 4 otak kriminal ini. Namun mereka bukan sekadar hacker biasa. Mereka membangun reputasi mereka dengan membobol sistem paling mustahil di dunia, bukan untuk kekayaan, tapi untuk pesan, bahwa sistem apapun bisa ditumbangkan. Kresna, alias PHANTOM-7, adalah yang tertua di antara mereka, mantan programmer pertahanan militer yang hilang dari radar 3 tahun lalu setelah disangka tewas dalam insiden pembobolan server nuklir India. Ia dikenal piawai dalam teknik brute force dan rekayasa jaringan militer. Ia tidak meretas, ia menyusup seperti virus laten, sabar dan menghancurkan dari dalam, gumam Damar saat membaca data. Santi, alias Dark Widow, satu-satunya perempuan di antara mereka, adalah dalang manipulasi sosial dan AI generatif. Dulu dikenal sebagai mahasiswi jenius bidang psikologi teknologi. Ia bisa meretas bukan lewat kode, tapi lewat orang, memanipulasi, menipu, menyusup. Ia pernah membuat seorang petinggi Kementerian Pertahanan Rusia menyerahkan password dengan rayuan video call palsu yang dibuat AI dalam waktu 7 menit. Aldi, alias Nuldev, jenius muda kelahiran Depok yang kabur dari beasiswa luar negeri setelah menciptakan virus malware tak terdeteksi bernama Z1L0, kini jadi buruan 7 negara. Damar mencatat, dia bukan hanya meretas. Dia membangun senjata digital. Ini seperti menjinakkan bom waktu yang bisa meledak setiap saat. Dan yang terakhir, Reza, alias ByteBiz, adalah kasus yang paling menyakitkan. Mantan pengembang startup keamanan siber Indonesia yang ditolak investor asing karena nasionalismenya. Ia kecewa, lalu memutuskan dunia harus merasakan bagaimana rasanya ditolak oleh sistem. Sejak itu, ia menjual algoritma ke pasar gelap dan meretas sistem perbankan tanpa mengambil sepeser uang, hanya untuk mempermalukan institusi. Damar menutup berkas-berkas digital itu. Ia tahu, ini bukan sekadar pengejaran kriminal. Ini adalah pertarungan ideologi keempatnya, bukan pengecut yang kabur. Mereka adalah orang-orang pintar yang merasa dunia tak adil, dan sekarang balas menggigit. Tapi secerdas apapun mereka, satu hal yang tak mereka miliki, disiplin dan keberanian prajurit untuk mati demi negara. Sinyal pertama yang berhasil ditangkap berasal dari ping backdoor Nuldev yang mencoba menyusup ke sistem pemantauan transportasi Bandara Soekarno-Hatta. Damar langsung mengirim Letnan Saka ke Bandung, kota asal Aldi, sementara ia sendiri menuju Yogyakarta, daerah yang penuh kampus dan laboratorium teknologi. Sementara 2 anggota tim lainnya meluncur ke Batam, tempat ByteBiz diduga tengah menjalin transaksi dengan pembeli asing.
Sementara hujan kembali mengguyur Yogyakarta malam itu, Mayor Damar berdiri di balkon Hotel Muram yang menghadap ke arah kampus Gadjah Mada. Ia menghisap dalam-dalam udara basah dan penuh tegangan. Dalam benaknya, satu kalimat berulang. Mereka jenius, tapi mereka bukan prajurit, dan itulah celah pertama yang akan kuhancurkan. Malam membungkus Yogyakarta dengan keheningan yang mencekam. Mayor Damar tak tidur sedikit pun. Di dalam kamar hotelnya yang minim cahaya, 3 monitor menyala terang, memantulkan wajahnya yang tegang. Jejak digital Nuldev yang sebelumnya terekam di sistem transportasi ternyata hanyalah satu bagian dari pola yang lebih besar, peta gerakan keempat hacker yang menyatu dalam satu rangkaian algoritma. Mereka sedang menguji reaksi kita, gumam Damar, mencatat setiap jeda dan irama data. Sementara itu, Letnan Saka di Bandung berhasil menyusup ke sebuah komunitas teknologi bawah tanah. Di salah satu warnet tersembunyi yang terhubung ke jaringan Tor, ia menemukan terminal yang menyimpan sisa-sisa kode khas milik Nuldev, namun yang mengejutkan bukan hanya keberadaan kode, tapi sebuah catatan di dinding yang tertulis dengan spidol merah. Kami tahu siapa kamu, Saka. Selamat datang di zona kami. Ketegangan meningkat. Ini bukan hanya soal peretasan. Ini sudah menjadi permainan mental, mereka diburu, tapi merekalah yang justru mengendalikan medan. Damar menghubungi pusat melalui frekuensi terenkripsi. Mereka mulai bermain terbuka, tapi ada celah. Ia memperbesar sebuah pola sinyal dari server lokal yang mencurigakan. Terlihat sinkronisasi data dalam waktu sangat singkat dengan server di Batam dan satu titik yang belum teridentifikasi. Mereka tidak sadar, koordinasi mereka yang cepat justru menjadi kelemahan. Sekarang kita punya ritme pernapasan digital mereka. Di Batam, tim yang dipimpin Sersan Randy mulai mencium pergerakan mencurigakan dari gudang tua di kawasan pelabuhan. Gudang itu disebut-sebut sebagai pusat transaksi gelap perangkat keras siber. Di dalamnya, bukan hanya ditemukan perangkat cracking canggih, tapi juga server pribadi yang menyamar sebagai layanan distribusi musik lokal. Ketika didekati, server itu mulai menghapus dirinya sendiri. Randy hanya sempat menyelamatkan satu berkas dengan kode enkripsi yang tidak dikenali. C-Induk 4. Bergerak. Mayor Damar memecahkan kode itu di pagi hari. C-Induk berarti kontrol induk. Mereka sedang mempersiapkan pusat kendali serangan terakhir. Dan mereka akan bergerak dalam hitungan hari, mungkin jam. Kini segalanya menjadi lebih jelas, keempat hacker bukan sekadar mengacau. Mereka sedang membangun senjata digital pemusnah data massal bukan hanya untuk mencuri, tapi menghapus semua sistem negara-negara besar dari dalam. Namun, di balik ketegangan itu, ada momen mengejutkan. Saat Damar menyusuri kampus lama tempat Darkwidow dulu belajar, seorang dosen tua mendekatinya diam-diam. Kalau Anda mengejar Santi, Anda harus tahu, dia tidak jahat. Dia hanya kecewa. Dia melihat ibunya difitnah secara digital, dibungkam negara karena membela kebenaran. Damar terdiam. Motivasi musuhnya kini semakin manusiawi. Tapi justru itu yang membuat mereka makin berbahaya, karena mereka percaya bahwa mereka sedang memperjuangkan keadilan. Damar menatap langit mendung di atas Yogyakarta, hatinya diliputi pergolakan. Ia mulai mengerti bahwa yang ia hadapi bukan monster, tapi anak-anak bangsa yang memilih jalan gelap karena merasa negara tidak pernah mendengar. Tapi pengertian itu tidak menghapus tugasnya. Ia mengepalkan tangan. Kalian kecewa, tapi kalian tidak punya hak membakar dunia. Pukul 2.37 dini hari, Mayor Damar mengaktifkan protokol darurat. Lewat jaringan satelit militer, ia memanggil semua personelnya dari 3 titik, Yogyakarta, Bandung, dan Batam. Tak ada waktu lagi. Berdasarkan analisis jejak digital terakhir, Damar menyimpulkan bahwa dalam 48 jam ke depan, 4 hacker itu akan meluncurkan serangan pemusnah data nasional. Targetnya bukan hanya Indonesia, tapi sejumlah negara sekutu. Dan pusat pengendalian mereka, C-Induk, dipastikan telah aktif secara penuh. Ini bukan misi penangkapan lagi, ucap Damar tegas saat briefing singkat lewat video terenkripsi. Ini operasi penghentian. Apapun yang terjadi, 4 target harus dilumpuhkan. Hidup atau mati. Sorot matanya dingin, penuh beban. Ia tahu keputusan itu bisa membuatnya dibenci sejarah, tapi negara tak bisa jatuh ke tangan algoritma gila. Di Bandung, Letnan Saka dan 2 pasukan elit menyamar sebagai teknisi fiber optik, menyusup ke sebuah gedung coworking space di mana Nuldev diyakini bersembunyi. Ketika mereka tiba di lantai 3, suasana sunyi mencekam menyambut mereka.
Tidak ada seorang pun, hanya suara kipas server berdengung lirih. Tapi ketika Saka membuka satu terminal, layar menyala otomatis dan menampilkan wajah Aldi, tersenyum, santai. Aku tahu kalian datang, Letnan. Tapi kau terlambat, countdown sudah dimulai. Sementara itu, di Batam, tim sersan Randy mulai diserbu suara tembakan dari arah pelabuhan. Rupanya Byte Beast tak hanya bekerja sendiri, ia telah merekrut jaringan kriminal untuk melindunginya. Pertempuran singkat tak terhindarkan, satu anggota tim tertembak di bahu, namun berhasil menonaktifkan pemancar sinyal penghubung antar server. Dalam genggaman Randy, didapatkan harddisk portabel yang diduga menyimpan cetak biru serangan global. Tapi isinya dikunci dengan sandi biometrik, Damar. Di Yogyakarta, Mayor Damar sendiri memilih jalur berbeda. Ia menyusup ke sebuah villa tersembunyi di Kaliurang, tempat terakhir Dark Widow terlihat menggunakan koneksi satelit pribadi. Dalam keheningan yang menggigit, Damar memasuki ruangan yang dipenuhi kabel dan layar LED. Di tengah ruangan, Santi berdiri tenang, mengenakan jaket hitam, matanya tajam menatap Damar. "Apa yang akan kau lakukan, Mayor? Tangkap aku, tembak aku, atau dengar alasan kami dulu?" Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Damar menodongkan pistol, tapi tangannya ragu. Ia melihat luka di balik mata Santi. "Kau membahayakan jutaan nyawa," ucap Damar pelan. "Tapi kau juga korban." Santi hanya tersenyum. "Aku tak butuh dikasihani. Aku ingin revolusi. Dan revolusi tak bisa terjadi tanpa kekacauan." Di saat bersamaan, server utama mereka mulai mengirim sinyal ke lokasi terakhir, sebuah bunker bawah tanah di pinggiran Jakarta, tempat PHANTOM-7 memonitor semua pergerakan. Tanpa menunggu lagi, Damar mengirim semua unit untuk bergerak ke satu titik terakhir. Operasi 3 kota berakhir, tapi perang baru saja dimulai. Pukul 4.45 waktu Indonesia Barat, udara Jakarta mulai terasa berat, bukan oleh kabut atau polusi, tapi oleh ancaman yang tak kasat mata. Di bawah tanah kawasan industri di pinggiran timur kota, tersembunyi sebuah bunker tua peninggalan zaman Perang Dingin. Dinding-dindingnya tebal, dilapisi pelat baja dan lapisan anti-sinyal. Di sanalah pusat kendali terakhir berada. Di sanalah Kresna alias PHANTOM-7 menunggu dalam kesunyian digital, mata dan telinganya menembus seluruh jaringan militer Asia Tenggara. Mayor Damar dan tim elitnya meluncur dalam konvoi taktis tanpa tanda. Tidak ada sirene. Tidak ada drone, semua dilakukan senyap. Namun, Damar tahu, Kresna pasti sudah tahu mereka datang. Dia bukan hacker, dia dalang. "Kita sedang masuk ke panggung yang dia desain sendiri," gumamnya. Setiap langkah mendekati bunker itu seperti memasuki mimpi buruk yang diprogramkan. Saat mereka tiba di pintu masuk bunker, pintu baja perlahan terbuka sendiri. Kamera pengintai berputar pelan, dan suara tua yang berat keluar dari speaker. "Asteris, selamat datang, Damar. Sudah lama aku menunggumu. Masuklah, atau tetaplah menjadi boneka negara yang kau bela." Asteris. Mayor Damar memberi isyarat, dan timnya mulai menyisir ruangan satu persatu. Tapi tak ada jebakan, tak ada ranjau, yang ada hanyalah lorong panjang penuh kabel menyala, dan di ujungnya, sebuah ruang kerja sederhana. Di sana, duduk seorang pria berambut putih, mengenakan hoodie kelabu. Wajahnya tenang, matanya menyala. "Kresna," Damar menyapa tanpa emosi, senjatanya siaga. "Sudah 10 tahun sejak aku meninggalkan militer ini. Dan kau datang seperti pengganti takdir. Tapi tahukah kau kenapa aku berkhianat, Damar?" Suaranya rendah namun menusuk. "Karena aku bosan melindungi sistem yang korup. Kau tahu berapa banyak data korupsi, penindasan, kebohongan yang kusembunyikan atas nama negara ini." Aku muak. Ia memutar layar besar, menampilkan ratusan file dokumen rahasia dari berbagai lembaga. Namun Damar tak terpengaruh. "Dan kau pikir merusak semua sistem dunia akan membuat dunia lebih adil? Kau salah. Kau hanya anak tua yang putus asa, tenggelam dalam trauma masa lalu. Aku juga muak pada korupsi. Tapi kita bertarung dari dalam, bukan dengan membakar semua." Kresna terdiam. Untuk pertama kalinya, sorot matanya terguncang. Tapi ia segera kembali tenang. Sudah terlambat, protokol sudah aktif. Dalam 1 jam, data 70 negara akan lenyap. Tidak ada tombol batal, kecuali kau mengakhiri aku. Damar perlahan menurunkan senjatanya. Ia menatap Kresna tajam. "Aku tidak ingin kau mati. Aku ingin kau melihat bahwa harapan masih ada.
Tapi Kresna tertawa kecil, lalu menekan tombol di lengannya. Suara sirine darurat meraung, dan sistem mulai menghitung mundur. Kau tak mengerti, Mayor, aku sudah mati sejak lama. Alarm merah menyala di setiap sudut bunker, menciptakan atmosfer seperti neraka digital. Di layar utama, sistem penghancur data global sudah berjalan, executing protokol, Genesis WP. Estimated time, 59:57. Damar mencabut headsetnya, lalu berteriak kepada tim teknis Kopassus yang mulai berdatangan ke ruang utama. Cari sumber server utama, putuskan koneksi fisiknya. Sekarang, Sersan Randy dan Letnan Saka bekerja cepat, membongkar panel demi panel kabel server, namun mereka segera menyadari, Kresna tidak memakai sistem biasa. Semua dikendalikan oleh Asteris 1 unit kuantum mini Asteris yang tertanam di dinding belakang, dengan sistem pertahanan otomatis. Sekali disentuh tanpa algoritma pembuka, unit itu akan meledak, menghancurkan seluruh bunker. Ini bukan soal teknis lagi, bisik Saka. Ini teka-teki psikologis. Dan Kresna, adalah teka-teki itu sendiri. Sementara itu, Kresna duduk tenang di kursinya. Ia tidak melawan, tidak mencoba kabur. Aku membangun sistem ini untuk memastikan satu hal, kalau aku mati, dunia tahu bahwa aku pernah ada, dan mengguncang kekuasaan yang selama ini membungkam. Katanya pelan. Damar menatapnya penuh amarah dan kesedihan. Kau tidak mengguncang kekuasaan, Kresna. Kau mengancam anak-anak kecil, pasien rumah sakit, dan keluarga-keluarga yang datanya bisa lenyap hanya karena egomu. Jam terus berdetak, 37 menit tersisa. Tiba-tiba, Santi, Dark Widow, muncul di layar komunikasi bunker. Wajahnya penuh keringat, matanya merah. Mayor, aku tahu cara membatalkannya. Tapi hanya kalau kau percaya padaku. Damar terdiam sejenak. Di belakangnya, tim sempat bereaksi menolak. Tapi Damar memberi isyarat, teruskan. Santi memberikan serangkaian kode override yang hanya bisa diaktifkan oleh sinyal gelombang otak milik Kresna. Dia membangun sistem ini seperti dirinya, paranoid, tak ada sandi biasa yang bisa menembus. Tapi dia selalu percaya bahwa pikiran manusialah kunci terakhir dari semua kode. Damar menoleh pada Kresna yang kini mulai terdiam. Matanya kosong, tubuhnya mulai gemetar. Apa kau mau memperbaiki ini? Tanya Damar pelan. Kresna terisak. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, ia terlihat rapuh. Aku hanya ingin mereka tahu, bahwa aku pernah berjuang. Aku hanya ingin, dunia tak mengabaikan kebenaran. Damar mendekat, menaruh tangannya di bahu Kresna. Dunia akan tahu. Tapi jangan biarkan kebenaran berubah jadi kehancuran. Dengan suara pelan, Kresna menyetujui. Ia menyambungkan alat pemindai sinyal otak ke pelipisnya sendiri, menatap layar yang masih menghitung. Di detik ke pukul 012, sistem mengenali gelombang uniknya. Tiba-tiba layar berubah. Override accepted. Terminating protokol. Hening menyelimuti bunker saat protokol Genesis WP dinonaktifkan. Lampu merah padam satu persatu, berganti warna biru pucat yang menenangkan. Namun, ketenangan itu justru menyesakkan. Mayor Damar berdiri kaku, menatap Kresna yang masih terhubung ke pemindai gelombang otak. Pria tua itu sudah tak bergerak. Matanya tertutup, detak jantungnya terhenti bersamaan dengan matinya sistem yang nyaris menghancurkan dunia. Damar menatap tubuh Kresna dengan tatapan kosong. Dia menyelamatkan jutaan jiwa, tapi tak seorang pun akan tahu. Tim medis militer segera bergerak, namun sudah terlambat. Kresna wafat dengan tenang, tanpa suara, tanpa peluru, tanpa kemegahan. Hanya isak tangis pelan dari Santi yang terdengar lewat sambungan audio. Dia bukan pahlawan, tapi dia juga bukan iblis, bisiknya lirih. Beberapa jam kemudian, tim siber TNI berhasil mengambil alih semua server yang telah digunakan oleh 4 hacker tersebut. Data puluhan negara berhasil diselamatkan. Namun, publik takkan pernah tahu betapa dekatnya dunia pada kehancuran. Pemerintah memutuskan untuk mengubur seluruh kejadian ini di bawah label rahasia negara tingkat tertinggi. Tidak akan ada pengakuan, tidak akan ada medali. Satu persatu anggota tim Kopassus kembali ke markas, ke kehidupan mereka yang semula. Tapi Damar tak bisa kembali begitu saja. Ia duduk di ruang komandannya berjam-jam, memandangi laporan akhir operasi. Ada kalimat kecil yang ditulisnya sendiri di bawah laporan itu. 4 otak brilian, tersesat di antara keputusasaan dan idealisme. Aku mengakhiri mereka, tapi aku pun kehilangan diriku sendiri.
Beberapa minggu setelah operasi, Damar mendatangi sebuah rumah tua di Yogyakarta. Di dalamnya tinggal ibu dari Kresna, seorang wanita renta yang tak tahu apa-apa tentang masa lalu anaknya. Kresna baik waktu kecil, dia suka komputer, suka membantu anak-anak tetangga, katanya sambil tersenyum tipis. Damar hanya diam, ia tak sanggup mengatakan kenyataan bahwa putranya pernah nyaris menjatuhkan dunia. Setelah kepergian Kresna, publik dunia dikejutkan oleh kebocoran sebagian dokumen rahasia tentang korupsi dan pelanggaran HAM dari berbagai negara. Sebagian besar berasal dari cadangan terenkripsi milik Kresna, yang diprogram untuk menyebar perlahan meski protokol utama sudah dihentikan. Dunia mulai gelisah. Banyak pertanyaan muncul, tapi tak ada yang tahu siapa pelakunya. Di kalangan bawah tanah, hanya satu nama beredar, *PHANTOM7. Damar kembali ke markas besar Kopassus dengan perasaan yang hampa. Ia menerima penghargaan tertutup dari Presiden atas keberhasilannya. Tapi bagi Damar, penghargaan itu tak sebanding dengan luka moral yang terus menggerogoti hatinya. Kami menang, tapi apa yang kami selamatkan sebenarnya? Gumamnya, menatap langit malam. Di dalam laci mejanya, tersimpan satu-satunya benda yang diambil dari bunker Kresna, sebuah USB berlapis titanium bertuliskan huruf kecil, hampir tak terlihat. Untukmu yang masih percaya dunia bisa berubah tanpa menghancurkannya. 3 minggu setelah kematian Kresna, dunia dilanda gelombang kejut informasi. Sebuah situs misterius muncul di darknet dengan nama domain, echelonreborn.org, menayangkan ribuan dokumen bocor dari instansi penting dunia, CIA, Mossad, MI6, termasuk beberapa lembaga intelijen Asia Tenggara. Nama-nama besar terpampang, rahasia kelam masa lalu terbuka. Revolusi mulai menyala dari jalanan kecil hingga ruang sidang internasional. Tak ada yang tahu siapa di balik situs itu, kecuali Mayor Damar. Ia tahu betul itu bukan buatan sembarangan. Format data, kode penguncian, dan sistem delay upload, semuanya adalah pola buatan Kresna. Meski protokol utama telah dihentikan, Kresna telah menanam benih virus, berupa Deadman Switch yang akan aktif saat sinyal otaknya tidak lagi terdeteksi selama 72 jam. Dunia kini menelan warisannya, dan Kresna tetap mengguncang kekuasaan dari balik kubur. Presiden memanggil Damar secara pribadi. Berhenti menengok ke belakang, Mayor. Fokuslah ke depan, kita butuh kendali. Publik tidak boleh panik. Tapi bagi Damar, ini bukan soal kendali. Ini soal dampak asteris. Setiap file bocor yang muncul, menyingkap satu kebusukan yang selama ini ditutup rapat. Termasuk rahasia di lingkaran dalam negeri, operasi rahasia, penyiksaan tahanan, penggelapan dana pertahanan. Saat itu pula, Santi alias Dark Widow menghubungi Damar secara langsung. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya kira semua selesai. Tapi Kresna, dia meninggalkan kunci tambahan. Ada sistem di server lama Jakarta yang sedang aktif. Kodenya disebut Harbinger, sebuah protokol terakhir yang bisa memicu kerusakan fisik, bukan sekadar informasi." Wajah Damar memucat. Jika Genesis adalah bencana data, Harbinger adalah bom waktu dunia maya yang bisa menjatuhkan satelit, jaringan listrik, bahkan reaktor nuklir. Damar segera memobilisasi unit siber Kopassus. Mereka menyisir seluruh server tua yang pernah diakses oleh PHANTOM7. Tapi setiap kali mereka dekati satu titik, server itu meledak dengan presisi tinggi, seolah diprogram untuk menghilang jejak. Seseorang di luar sana melanjutkan permainan ini. Kresna tidak bekerja sendiri, gumam Damar gelisah. Ada murid, atau pewarisnya. Kecurigaan itu terbukti saat Santi menemukan file terenkripsi dengan pesan suara, jika dunia masih berbohong, maka Harbinger akan menyuarakan kebenaran dengan petir dan darah. Aku bukan satu-satunya, kita adalah bayangan yang tak bisa dibunuh. Di layar, muncul wajah seorang pemuda tak dikenal. Usianya tak lebih dari 25 tahun. Namaku Raka, dan aku adalah generasi berikutnya. Bagi Damar, itu bukan sekadar ancaman. Itu peringatan bahwa perang belum berakhir. Dunia digital adalah medan tempur baru, dan PHANTOM7 hanyalah awal dari rangkaian bayangan yang berakar dalam. Damar menatap jauh ke layar monitor. Jika bayangan menyebar, maka kita harus jadi cahaya yang cukup tajam untuk memotongnya. Raka, wajah muda yang muncul di layar bunker Kopassus, adalah bayangan yang lebih gelap dari yang diperkirakan. Ia tidak hanya mewarisi kecerdasan Kresna, tetapi juga ambisi yang membara untuk menggulingkan tatanan lama dengan cara apapun.
Saya bukan musuh, Mayor Damar, suaranya dingin dan penuh keyakinan, saya hanya pembawa perubahan yang dunia ini tak berani hadapi. Damar duduk tegak, berhadapan dengan layar yang menampilkan wajah Raka. Perubahan bukan berarti kehancuran, kau bisa memilih jalan yang berbeda. Namun Raka tersenyum sinis, dunia sudah busuk, dan hanya dengan menghancurkan sistem yang ada harapan baru yang lahir. Ia mengaktifkan video rekaman detik-detik pembobolan server terakhir, aksi sempurna yang membuat seluruh jaringan pertahanan global lumpuh selama berjam-jam. Santi dan tim Kopassus sibuk mengamati pergerakan Raka lewat jaringan bawah tanah dunia maya. Ia bergerak cepat dan licik, menghindari setiap jebakan digital yang mereka pasang. Namun, Damar sadar bahwa pertempuran ini bukan hanya di dunia maya, tapi akan segera berwujud nyata. Raka akan muncul ke dunia nyata. Kita harus siap. Tim segera bersiap melakukan operasi penyergapan. Di sebuah gudang tua di pinggiran Jakarta, Raka sedang mengatur pasukan kecil pengikutnya, hacker dan aktivis radikal yang percaya pada visinya. Malam ini, kita hentikan ketakutan dan kebohongan yang dipaksakan oleh pemerintah. Teriaknya, membakar semangat anak buahnya. Damar dan tim Kopassus sudah dekat, mengepung lokasi dengan pasukan lengkap. Ketika operasi penyergapan dimulai, bentrokan fisik terjadi dengan cepat dan brutal. Raka melarikan diri melalui lorong sempit, dikejar oleh Damar yang memimpin langsung. Mereka bertemu di ujung gudang, di bawah lampu temaram yang bergetar. Kau takkan menang, Raka, kata Damar tegas, kami bukan musuh yang mudah kau kalahkan. Namun Raka hanya tertawa, ini baru permulaan. Dalam duel terakhir itu, Raka berusaha menggunakan perangkat canggih untuk mengaktifkan Harbinger secara manual, mengancam keamanan nasional secara langsung. Damar harus bergerak cepat, mengambil risiko besar. Dengan refleks dan keberanian, ia berhasil menjatuhkan Raka dan merusak perangkat itu. Namun, luka-luka dari pertempuran itu dalam dan sulit diabaikan. Ketika sirene pasukan keamanan tiba, Raka tergeletak dengan tangan terborgol, namun matanya tetap menyala dengan semangat yang tak padam. Kau mungkin menang hari ini, Mayor. Tapi bayangan ini tak akan pernah hilang. Mereka akan terus muncul, katanya pelan sebelum dibawa pergi. Damar memandang wajah Raka, sadar bahwa perang sesungguhnya baru saja dimulai, sebuah perang yang tak terlihat di dunia nyata dan maya.